ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali bertemu pada kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 5. Kali ini kita akan membicarakan sedikit tentang ilmu falak. Ilmu falak adalah salah satu ilmu yang mempelajari tentang tata lintas pergerakan benda-benda langit, khususnya bulan dan matahari, dalam orbitnya secara sistematis dan ilmiah. Ilmu falak ini termasuk ilmu yang tertua di dunia, karena ilmu ini ada sejak jagat raya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam Al-Quran, kata falak itu tertera sebanyak 2 kali, yaitu di dalam surah Al-Anbiya ayat 20 surah ke-21 ayat 33 dan surah Yasin surah ke-36 ayat 40. Dalam hasanah Islam klasik atau Turaj, ilmu falak ini memiliki ragam istilah, antara lain hay'ah falak, nujum atau tanjim, miqat, dan ras. Istilah ini muncul, beragam istilah muncul ini sebagai pengamatan, sebagai hasil pengamatan atau observasi manusia terhadap fenomena langit. Selain istilah ini, terdapat satu istilah lagi untuk ilmu yang berkembang di masa silam, yaitu astronomi. Astro ini berarti bintang dan nomia berarti ilmu. Jadi istilah ini muncul dan berkembang sejak peradaban Yunani. Di zaman pertengahan, ilmu ini lebih dikenal dengan nama hay'ah. Hay'ah ketimbang dikenal sebagai ilmu falak. Menurut Mas'udi, istilah hay'ah ini merupakan padanan dari istilah astronomi yang berkembang di masa Yunani. Namun di era ini istilah ilmu falak justru lebih banyak beredar dan digunakan. Penggunaan kata falak antara lain tertera dalam Al-Fihris karya An-Nadim, di mana ketika menjelaskan biografi Ya'qub bin Tariq, An-Nadim menyebut kata falak sebagai cabang ilmu yang mempelajari benda-benda angkasa. Kita lihat bagaimana sejarah dan perkembangan ilmu falak. Ilmu falak pada pra-Islam atau sebelum Islam, lapangan bahasannya yaitu langit, dengan segala yang berada di sekitarnya. Peradaban Babilonia kuno, Mesir, termasuk Cina, India, Persia, dan Yunani dan lainnya, itu sebuah peradaban yang telah melakukan aktivitas astronomi dan astrologi secara bersamaan dengan karakter dan kecenderungannya masing-masing.
Seperti peradaban Sumeria sekitar 5.000 tahun sebelum 4.500 tahun sebelum Masehi, itu diduga sebagai cikal bakal lahirnya ilmu pengetahuan, khususnya astronomi dan astrologi bagi peradaban sesudahnya. Sementara itu, peradaban Babilonia adalah lanjutan peradaban Sumeria yang punya pengaruh yang sangat kuat. Orang-orang Babilonia dikenal hobi dengan kegiatan yang bersifat eksperimental, yang menjadikan peradaban ini bertahan dan berkembang dalam sejarah. Sumbangsi besar dan sekaligus masalah besar Babilonia yang telah mengakar hingga saat ini adalah astrologi. Nah, astrologi ini lahir sekitar 2000 tahun sebelum Masehi di lembah Mesopotamia, yaitu di antara sungai Eufrates dan Tigris. Dapat dibayangkan langit yang gemerlap oleh ribuan bintang dengan ketiadaan lampu taman dan kota tentunya sangat inspiratif untuk para astrolog dan pengkaji langit. Mereka mengamati dan memandang sekaligus meramal fenomena di langit. Mereka beranggapan bahwa setiap gerak benda-benda di langit adalah pesan dari penguasa alam yang harus diterjemahkan. Ramalan yang pada mulanya diperuntukkan untuk raja dan negara akhirnya merembes dalam kehidupan sehari-hari orang biasa. Hal ini dimaklumi karena astrologi berbicara tentang manusia sehari-hari dengan segala kemungkinan prediksi, karakter dan kecenderungan suka dukanya. Astronomi di masa peradaban Babilonia itu telah muncul tabel-tabel peredaran benda-benda langit, termasuk penyiapan kalender, pergantian musim dan perubahan wajah bulan atau fase-fase bulan, pemetaan langit dan peramalan terjadinya gerhana. Ini semua merupakan embrio yang pada akhirnya melahirkan ilmu astronomi modern. Sumbangsi penting lain dari peradaban ini adalah bahwa Babilonia menetapkan sebuah lingkaran berukuran 360 derajat. Berdasarkan itu juga kemudian Babilonia menetapkan keliling bumi, muhit al-ard, seukuran 360 derajat. Dan lagi Babilonia telah menetapkan satu hari 24 jam, di mana 1 jam sama dengan 60 menit dan 1 menit sama dengan 60 detik. Sementara itu, peradaban Mesir kuno punya segudang sejarah panjang dalam ilmu pengetahuan. Di masanya, Mesir kuno punya kepercayaan dan pengetahuan yang mengakar dari penanggalan. Nah, melalui rutinitas banjir Sungai Nil setiap tahun yang selalu bertepatan dengan munculnya bintang Sirius, Najm Assyria al-Yamani, di bagian timur pada bulan Juli sampai Agustus atau musim panas. Karena munculnya bintang ini selalu bersamaan dengan datangnya banjir Sungai Nil setiap tahun, Mesir kuno menjadikan ini sebagai fenomena sebagai dasar penanggalan yang terus digunakan hingga saat ini. Nah, di masa ini juga Mesir kuno telah mengenal dan menciptakan jam matahari. Nah, sementara itu peradaban Cina tak kalah besar pengaruhnya dengan peradaban lainnya. Di peradaban ini telah ada perhitungannya gerak-gerak benda angkasa seperti perhitungan terjadinya gerhana. Hal antara lain dipelopori oleh Confucius pada abad ke-5. Di masa ini telah ada pula sistem penanggalan dengan segala plus minusnya. Nah, diduga bangsa Cina kuno telah dan pernah melakukan pengkajian perhitungan terhadap nova dan supernova.
Astronom Cina silam si Sen konon sudah berhasil menyusun katalog bintang-bintang yang sangat boleh jadi sebagai katalog bintang tertua yang terdiri dari 800 entry pada tahun 350 sebelum Masehi. Kemudian ilmu falak di peradaban India dan Persia. Nah, dua peradaban ini ya punya kedudukan istimewa dalam Islam karena dua peradaban inilah secara langsung yang muncul dan lahirnya peradaban ilmu falak di Arab. Nah, kemudian di zaman ilmu falak di peradaban Yunani, sebagai ilmu pengetahuan mulai berkembang peradaban Yunani yaitu pada abad ke-6, di mana Thales diduga sebagai orang yang mempelopori sains ya astronomi di Yunani. Dia berpendapat bahwa bumi merupakan sebuah dataran yang luas ya. Di waktu yang sama Pythagoras melontarkan pendapat yang berbeda dengan Thales. Yang menurut Pythagoras bentuk bumi adalah bulat meski belum didukung waktu itu banyak bukti. Terobosan astronomi lainnya dilakukan oleh Aristarchus ya, yang wafat tahun 250 sebelum Masehi di abad ketiga. Ia berpendapat bahwa bumi bukan pusat alam semesta. Ia mengungkap bahwa bumi berputar dan beredar mengelilingi matahari atau biasa disebut heliocentris. Walau teori ini akhirnya terbukti benar, tapi saat itu tidak banyak yang mendukungnya. Justru yang didukung adalah teori yang dilontarkan oleh Hipparchus ya. Yang menyatakan bahwa bumi diam, sementara matahari, bulan, serta planet lain beredar mengelilingi bumi. Ini yang biasa dikenal dengan nama teori geosentris. Nah, sistem geosentris ini disempurnakan sekaligus dipopulerkan oleh Claudius Ptolemeus. Ya, wafat tahun 160 Masehi. Dan lebih dikenal dengan sistem Ptolemeus yang terekam dalam mahakaryanya Almages yang menjadi buku pedoman astronomi hingga berabad-abad lamanya. Kemudian ilmu falak di era peradaban Islam dan modern. Nah, atas pengaruh peradaban sebelumnya, ilmu falak di era peradaban Arab yaitu Islam pada awalnya lebih banyak dikenal dan digunakan sebagai kajian nujum atau astrologi. Hal ini terjadi antara lain dengan dua alasan. Pertama, kebiasaan hidup bangsa Arab di padang pasir yang luas, serta kecintaan mereka pada benda-benda langit untuk mengetahui terbit terbenamnya, mengetahui pergantian musim dan lain-lain. Yang kedua, terpengaruhan bangsa Arab terhadap kebiasaan bangsa-bangsa yang berdekatan dengan mereka yang punya kebiasaan astrologi. Di masa Abbasiyah, dinasti Abbasiyah, pada masa pemerintahan Al-Mansur, inilah kemudian berjasa ya, beliau inilah yang berjasa meletakkan ilmu falak pada posisi istimewa. Jadi setelah ilmu tauhid, fikih dan kedokteran. Nah, ketika itu ilmu falak tidak hanya dipelajari dan dilihat dalam perspektif keperluan praktis ibadah, namun lebih dari itu ilmu ini telah dikembangkan sebagai pondasi dasar terhadap pengembangan sains lain ya, seperti ilmu pelayaran, pertanian, kemiliteran, pemetaan dan lain-lain. Tidak tanggung-tanggung ya. Khalifah Al-Mansur menggelontorkan dana negara yang besar dalam rangka mengembangkan ilmu falak pada masa itu. Nah, pada masa itu juga ya, kajian astronomi berkembang secara alami dan ilmiah dengan berbagai pembenahan dan terobosan baru. Khusus dalam kepentingan ibadah ya, para ahli falak muslim telah melakukan perhitungan ilmiah, yaitu waktu-waktu sholat, arah kiblat, ru'yatul hilal, perhitungan dan perkiraan musim dan lain-lain.
Bahkan sejak masa era Muawiyah, masa Al-Ma'mum, telah marak gerakan penerjemahan literatur ilmu falak dari luar ya, yaitu bahasa asing ke dalam bahasa Arab, seperti buku Mita' an-Nujum yang dinisbahkan pada Hermes Agun ya. Berikut menyusul buku Sinding ya tahun 1154 atau 771 yang diterjemahkan oleh Ibrahim Al-Fazari ya, wafat tahun 180. Berikutnya ada Al-Magnes karya Ptolemeus yang diterjemahkan oleh Yahya bin Khalid Al-Barmaki dan disempurnakan oleh Al-Hajjaj bin Matar dan Sabit bin Qurra, dan karya-karya tentu masih ada karya-karya yang lain. Nah, dalam kenyataannya Islam melahirkan sarjana astronomi yang berpengaruh di dunia. Ya, diantaranya sarjana-sarjana ya, diantaranya adalah ya, ada yang bernama Al-Bantani, ada Al-Buzjani, Ibnu Yunus, ada At-Tusi ya, ada Al-Biruni, Ibnu Majdi dan lain-lain. Nah, hal ini penting ya, perlu dicatat ya, secara tegas bahwa perkembangan peradaban astronomi Arab Islam memang tidak bisa dilepaskan dari peradaban sebelumnya. Nah, bangsa Arab memang berutang terhadap peradaban-peradaban yang pernah ada sebelumnya. Namun terdapat beberapa keistimewaan ya di balik keberuntungan tersebut. Misalnya ya, meskipun mengadaptasi ya dari peradaban sebelumnya, namun ilmu falak yang dikembangkan dalam peradaban Islam senantiasa disertai dengan koreksi dan penjelasan ulang teori, dan pada akhirnya melahirkan karya-karya baru yang punya ciri dan keunggulan sendiri. Yang kedua, bahwa peradaban astronomi Arab Islam tidak hanya terhenti dalam sebatas tinjauan teoritis saja, tapi ya mereka memulai dalam bentuk ilmu lain ya, seperti matematika, fisika, geometri dan lain-lain. Hal lain seperti hal ini paling tidak ya tercermin dalam banyak karya-karya dan alat-alat observasi yang ada di kalangan umat Islam waktu itu. Nah, dalam hal perbintangan atau astrologi, Arab Islam memang tidak mampu menghapus ya tradisi ini. Bahkan praktik ini tetap ada dalam kehidupan masyarakat sehari-hari hingga saat ini. Alasannya ya seperti yang sudah saya jelaskan ya di atas, bahwa kondisi orang Arab waktu itu ya, astrologi ini ya berbicara tentang diri seseorang dengan segala kemungkinan suka dan dukanya. Memasuki abad ke-16, sistem geosentris runtuh oleh Nicolaus Copernicus. Tepatnya tahun 1512 Masehi, ia menuturkan planet-planet dan bintang sebetulnya bergerak mengelilingi matahari dengan orbit lingkaran. Ia juga menyatakan bahwa matahari adalah pusat semesta dan semua benda-benda langit bergerak mengelilinginya. Ini ide Copernicus itu antara lain terekam dalam karyanya yang berjudul De Revolutionibus Orbium Caelestium dan Little Commentary. Johannes Kepler mendukung gagasan ini pada tahun 1609 Masehi melalui teorinya bahwa matahari adalah pusat tata surya. Kepler kemudian juga memperbaiki orbit planet menjadi bentuk elips yang dikenal dengan tipe
yang dikenal dengan 3 hukum Keplernya ya. Kemudian Galileo yang wafat tahun 1642 mengkonstruksi ya teleskop monumental di dunia, dan dari pengamatannya ia berkesimpulan bahwa bumi bukan pusat gerak. Penemuan teleskop tersebut ini selain memperkuat konsep heliosentris Copernicus, juga membuka lembaran baru dalam perkembangan ilmu astronomi. Kemudian sekalian ya, ilmu falak Islami ya. Nah, di antara cabang-cabang ilmu pengetahuan yang berkembang dalam peradaban Islam, ilmu falak ini menempati posisi yang sangat strategis. Ditilik dari kerangka historis, termasuk laju perkembangan ilmu falak dalam Islam merupakan manifestasi usaha para ilmuwan Muslim ya dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi tak heran jika ilmu falak ini ya umat Islam berhasil menorehkan kegemilangannya ya, selain kepentingan keilmuan dan pengembangan peradaban, ilmu falak juga semakin digeluti oleh para ulama untuk kepentingan pelaksanaan ibadah ya, seperti seperti ilmu falak ya berhubungan dengan 4 ibadah umat Islam ya, misalnya arah dan bayang kiblat ya, waktu sholat, penentuan waktu dan tempat terjadinya gerhana. Nah, ini tentu sangat penting dalam Islam karena terkait dengan ibadah umat Islam. Nah, dalam perkembangannya ilmu falak era Islam berjalan dalam 2 metode secara sekaligus, yaitu teori dan praktik ya, nazari wa tabuki. Jadi ilmu falak teoritik, al-ilmu al-falak an-nazari, itu tergambar dalam teori-teori astronomi yang dihasilkan yang menitik beratkan pada pembahasan alam raya ya, al-qaum ya, seperti diilustrasikan oleh para ulama dalam bidang ini ya, terhadap benda-benda langit ya dalam gerak semuanya. Sarana yang digunakan dalam penelitian ini adalah ilmu perhitungan segitiga bola, hisab al-musallazat, yang merupakan sarana utama dalam memecahkan persoalan astronomi bola. Sementara itu ya, ilmu falak praktik, al-ilm al-falak at-tabiki, yang merupakan kreasi cemerlang ulama astronomi Muslim, itu tergambar dalam penerapannya yang bersifat praktis. Misalnya pengamatan dan perhitungan gerak harian matahari dalam menentukan waktu sholat. Berikut dipola dalam bentuk alat-alat astronomi seperti rub mujayyab ya, mizwala dan lain-lain. Nah, hal ini terlukis pula dengan banyaknya observatorium yang dibangun dengan jumlah instrumennya yang hingga kini sebagiannya masih tersimpan dan terjaga dengan baik. Nah, di samping instrumen astronomi, para ulama juga meninggalkan karya tulis yang mayoritas saat ini masih berbentuk manuskrip yang tersebar di penjuru dunia. Jadi itulah Nanda sekalian perkembangan ilmu falak sampai kepada Islam, dan insyaallah kita akan lanjutkan ilmu falak ini pada materi berikutnya ya, tentang kalender, penentuan waktu sholat ya, kemudian arah kiblat dan sebagainya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat
Jika ada kekurangan datanya dari saya pribadi selaku manusia yang dhaif. Jika ada benarnya, ada kebenaran datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, nasrum minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.